Dan suaminya pun bisa berkomunikasi, ini loh harapan saya, diberikan momen yang prima, yang istri itu bisa fokus sepenuhnya misalnya. Halo sahabat Gading Konseling, hari ini saya baru menerima email dari Ibu N di Tangerang. Ibu N berusia 38 tahun. Dia bercerita, Pak Michael, saya ibu dari 3 anak dan di rumah hanya ada saya berlima dengan suami tanpa pembantu. Saya bingung Pak, mengapa suami saya terus-menerus meminta berhubungan intim dan bahkan sering sekali menyentuh-nyentuh saya saat sedang mengurus rumah. Saya menjadi begitu risih dan justru tidak ingin melayaninya. Meskipun Ibu N tahu sebagai istri harus melayaninya. Tapi ini sampai merasa tidak nyaman dengan kehadiran suami sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Ibu N buat emailnya. Ya, jadi ini suatu situasi kondisi yang tidak nyaman buat Ibu N ya. Ibu N menyadari bahwa dia adalah seorang istri yang harusnya mengasihi suaminya, tunduk dengan suaminya, bahkan melayani suaminya, termasuk dengan kebutuhan-kebutuhan intimacy, ya, termasuk sexual needs atau kebutuhan seksual di dalamnya. Tapi aneh sekali gitu ya, di dalam perjalanan rumah tangganya, Ibu N mendapati suaminya kok begitu bergairah dengan dirinya, sehingga hampir setiap saat, setiap selalu mendekati dirinya, bahkan dalam kondisi kemungkinan besar Ibu N sedang sibuk ya mengurus rumah tangga, suaminya menyentuhnya gitu, mungkin dengan tujuan untuk memiliki waktu yang private atau waktu pribadi antara suaminya dengan Ibu N. Tapi kondisi ini karena begitu sering, Ibu N menjadi tidak nyaman gitu, bahkan merasa diberikan sesuatu hal yang membuat dia begitu risih, padahal ini suaminya sendiri. Nah, jadi ini menjadi sebuah dilema di dalam kondisi Ibu N. Ya, tentu saja ini tidak mudah karena dia tahu bahwa sebagai istri dia harusnya melayani, tapi kondisi ini membuat dia tidak nyaman. Nah, tentu saja kita perlu lihat ya sahabat Gading Konseling, beberapa hal yang perlu dipahami gitu ya. Apa yang terjadi dalam relasi mereka berdua, di dalam pernikahan mereka, di dalam komunikasi mereka, bahkan di dalam relasi intimasi gitu, dan juga keunikan-keunikan dari suami. Apakah justru ada situasi kondisi di mana misalnya suami itu terjebak pornografi sehingga kebutuhannya jadi meningkat, keinginannya untuk memiliki relasi seksual dengan istrinya jadi meningkat begitu rupa, sehingga seolah-olah kok nggak mengerti waktu, nggak mengerti jam, dia berusaha memberikan approach, memberikan pendekatan-pendekatan. Nah, ini memberikan pengaruh ya di dalam relasi antara suami dengan istri. Tapi kita juga mesti ngelihat dari sisi istri. Apakah selama dalam pernikahannya dia terus-menerus terpreoccupied atau pikirannya, kegiatannya dipenuhi terus-menerus dengan mengurus kegiatan rumah tangganya, sehingga seolah-olah tidak memberikan waktu yang prima atau secara khusus kepada suaminya. Nah, sehingga suaminya merasa dissatisfied atau merasa tidak puas gitu ya dengan apa yang istrinya lakukan gitu bagi rumah tangganya. Mungkin membereskan rumah penting, tapi kebutuhan suami untuk diperhatikan justru tidak dialami. Nah, kita perlu melihat kedua belah sisi seperti itu. Tapi juga tentu saja dalam relasi antara suami dan istri perlu ya dilakukan sebuah komunikasi dari hati ke hati. Pernah nggak istrinya berbicara kepada suaminya tentang perasaannya, tentang pemikirannya, seperti yang istrinya tumpahkan dalam email yang saya terima gitu ya, sehingga suaminya pun punya pemahaman bahwa oh, inilah perasaan istri saya, dan suaminya pun bisa berkomunikasi, ini loh harapan saya, diberikan momen yang prima, yang istri itu bisa fokus sepenuhnya misalnya, sehingga ada sebuah relasi yang bertumbuh, relasi yang baik antara suami dengan istri. Nah, tentu saja di sisi lain konseling pasutri atau konseling pasangan suami istri juga perlu dilakukan, sehingga hal-hal ini dapat memberikan improvement atau peningkatan di dalam relasi intimasi dalam kehidupan suami istri. Ya, semoga hal ini bisa membantu Ibu N di Tangerang. Sampai ketemu lagi sahabat Gading Konseling.